Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih ya teman-teman yang mengklik menonton video ini. Semoga terhibur dan termotivasi. Jumpa lagi nih di channel Moms Riji, IRT punya dua anak. Nah teman-teman, aku sekarang ini lagi mengambil view ya untuk di sungai dekat dengan kontrakanku. Nah ini warnanya agak sedikit milo karena beberapa hari ini hujan untuk di daerahku ya. Tapi tetap juga untuk beraktivitas di sungai seperti menyuci. Nah itu tadi ada teman tetangga lagi menyuci pakaiannya sangat banyak ya teman-teman. Jadi benar-benar nyaman dan cepat mudah gitu katanya kalau nyuci itu di sungai. Oke teman-teman, aktivitasku mulai dari menjemur pakaian, beres-beres rumah, menyapu, masak, dan bulan ini udah memasuki 22 hari bulan puasa. Dan hari ini aku nggak puasa ya teman-teman, motel biasa karena perempuan itu bendera ya. Dan untuk teman-teman yang lagi berpuasa tuh untuk tetap semangat. Ikutin terus ya teman-teman untuk aktivitasku, jangan di skip-skip videonya. Nah teman-teman, supaya tidak bosan untuk menemani aktivitasku, aku mau sharing tentang yang bermanfaat, yang bermotivasi. Dan jika bermanfaat jangan lupa bantu support ya dengan tekan tombol subscribe-nya. Dan judul yang kubahas kali ini adalah cara menjalani hidup dengan prinsip Yono ya teman-teman. Dimana itu tentang gaya hidup minimalis, hidup sederhana, tentang keuangan juga untuk menjalani kehidupan sehari-hari ini ya teman-teman. Apalagi sekarang ini kita mau masuki bulan Idul Fitri ya, jadi banyak persiapan yang harus kita siapkan seperti pakaian lebaran, mungkin untuk kue lebaran, untuk kebutuhan saat lebaran ya. Tapi di sini kalau kita untuk membeli barang-barang itu ya perlu juga ya teman-teman, seperti kita membeli barang-barang branded itu apakah itu perlu? Tidak ya. Tapi kita menyesuaikan juga dengan kebutuhan kita, dengan keuangan kita, mana yang kita utamakan dulu. Kalau kita menunjukkan barang-barang branded untuk kepada, orang supaya matanya senang dan kita mendapat pujian itu termasuk YOLO ya teman-teman prinsipnya. Nah, untuk kita menghindari prinsip YOLO tersebut, ada kata prinsip YONO yang bisa kita lakukan dengan kita supaya mana tahu untuk kebutuhan tadi yang kita utamakan. Agak sedikit kedengaran Yono dan Yolo itu seperti nama orang ya teman-teman, apalagi Yono. Nah, sebenarnya itu, dari kata YOLO itu singkatan ya teman-teman, you only need one, yang artinya kita hanya membutuhkan benar-benar satu untuk kebutuhan finansial kita. Kalau YOLO itu you only live once, yaitu budaya fleksik yang memprioritaskan kemewahan. Nah, untuk Yono itu bisa gaya hidup yang mendorong konsumsi dengan penuh pertimbangan. Dengan prinsipnya sederhana, yaitu membeli barang-barang benar-benar diperlukan, berkualitas dan tahan lama ya. Dan kita tahu nih untuk penganut Yono itu tidak hanya menghemat uang tetapi juga pada nilai berkelanjutan dengan memilih produk yang multifungsi atau meminimalkan pembelian yang tidak penting. Dan sebaliknya kalau YOLO itu mendukung hidup dengan mengutamakan kepuasan instan dan pengalaman tanpa batas. Contohnya nih, seperti makanan mewah di restoran. Nah, mungkin mahal ya teman-teman kalau makanan di restoran. Kalau kita beride untuk menggeserkan membeli makanan seperti di swalayan, jadi itu contoh makanan tersebut, contoh nih nugget atau mungkin yang berbaur dengan restoran tadi, kita beli aja sendiri di swalayan terus kita olah aja. Nah, kita kan jadi tahu nih untuk rasanya, untuk, caranya. Nah, itu adalah supaya kita termasuk dengan gaya hidup YONO ya teman-teman, dengan kita tidak beralih ke YOLO. Atau contoh nih seperti kebutuhan esensial yang termasuk baju lebaran. Kalau aku nih pakaian lebaran itu memilih untuk seperti multi ganda ya teman-teman. Ya awal-awal aku nggak pikiran ke situ gitu. Beli gamis udah terus diletak aja hanya dipakai sekali mungkin kalau ada pesta baru dipakai. Nah, kalau sekarang ini aku berpikir ya teman-teman untuk membeli seperti bisa dipakai untuk pergi acara sekolah atau mungkin keluar pada saat kita pergi belanja bulanan atau mungkin setelan yang bisa kita pakai ya teman-teman. Jadi pakaian tersebut
tadi bisa kita pakai dalam multifungsi ganda, bukan hanya untuk sekali, 2 kali aja dipakai udah letak gitu. Nah itu awal-awal aku bisa gitu ya teman-teman. Jadi untuk kali ini aku udah belajar untuk mengenal gaya hidup Yono dan itu semoga teman-teman juga bisa menular. Memang tidak mudah ya teman-teman untuk menerapkan, menjalankan hidup Yono ini, hidup hemat dengan kita udah tahu mengatur keuangan kita. Tapi yang kita rasakan pun bukan hanya mengatur keuangan. Nah, kita hanya tahu untuk secara berpikir mana untuk kebutuhan dan keinginan dan juga mana yang tidak penting dan yang penting. Itu bukan hanya dengan keuangan juga ya teman-teman, dalam mengambil keputusan, mengambil dengan apa yang kita pikirkan, dengan membeli barang apakah benar-benar kita butuhkan, dan itu tercakup dengan Yono ya teman-teman. Contoh nih, seperti ada seseorang yang belum menikah dan kemudian dia bekerja dan mendapatkan gaji. Nah, gajinya tadi dihambur-hamburkan bersama teman-teman, terus happy lah pokoknya ya teman-teman. Kemudian dia ini tinggal di tempat saudaranya karena dia jauh dari kampung, dan gak lama kemudian di tempat kerjanya ini dia tidak bekerja lagi, dia bosan ya. Lalu setelah bosan menunggu pekerjaan yang baru lama gitu ya teman-teman, alhasil dia melihat warna uang ya di lingkungan rumah itu dan dia mengambilnya yang bukan haknya. Itu adalah termasuk yang hidup YOLO ya teman-teman, zaman milenial, anak muda yang benar-benar hanya mengikuti yang instan, yang hanya sesaat aja menikmati keinginan. Dan itu harus benar-benar ya kita mengetahui dan memberinya sedikit pengertian bahwasannya hidup ini bukan hanya untuk keinginan aja, tetapi ada tujuan keuangan yang lebih diutamakan. Dan untuk kata-kata sedikit, karena uang ini memang gak segalanya ya teman-teman, tapi kalau gak punya uang rasanya mau mati. Kan kita udah menerapkan dan mengaplikasikan pola pikir Yono, kita tidak hanya dilatih untuk mengelola impulsif buying ya teman-teman, tetapi juga diajarkan untuk fokus pada pencapaian kebebasan finansial yang berkelanjutan. Hidup kita jadi terorganisir dan penuh tanggung jawab ya, karena adalah kunci untuk mencapai keseimbangan antara keinginan untuk menikmati hidup dan menjaga stabilitas di masa depan. Nah, kita sebagai ibu rumah tangga yang tidak bekerja, berpenghasilan tidak tetap. Nah, kita harus benar-benar memiliki kantong sendiri, tetapi bukan hanya untuk keinginan kita, untuk yang terbaik pada keluarga. Apalagi udah memiliki anak ya teman-teman, di mana anak tersebut pengen jajan gitu kan. Nah, kita harus benar-benar sedia, tapi nggak selalu untuk terus jajannya, jadi kita batasi juga. Apalagi kalau untuk bagian kependidikan. Nah, tiba saatnya untuk ada persiapan ini, ada acara ini, ada untuk beli ini dalam pendidikan ya teman-teman. Nah, kita harus siaga kan sebagai orang tua. Dan misalnya kalau tidak cukup, kita harus mencari ya teman-teman, tapi kalau misalnya cukup kita bisa mengaturnya lebih bijak lagi. Kenapa harus bekerja dengan kita meninggalkan anak? Bisa juga kita bekerja di dalam di dalam rumah, tidak harus meninggalkan anak. Nah, itu tergantung kita ya teman-teman sebagai perempuan. Selanjutnya dengan menjalankan hidup dengan prinsip Yono ini, selain dengan untuk fokus pada kebutuhan, mana keinginan, yaitu untuk memaksimalkan ya penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi contoh nih dengan paylater, aplikasi zaman sekarang ini banyak yang kita gunakan dengan secepat mungkin untuk belanja ya. Jadi benar-benar harus kita gunakan sebaik mungkin, jangan kita terlena, tergoda, memasukkan semua ke keranjang dengan kita yang belum mencukupi kebutuhan.
Nah, mungkin solusinya adalah supaya kita tidak terjebak ke situ, kita hapus saja nih aplikasi yang mengganggu dengan aktivitas keuangan kita. Selanjutnya, menerapkan prinsip gaya hidup Yono itu yang ketiga, yaitu mengadopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna ya. Karena prinsip gaya hidup minimalis ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran tetapi juga memberikan ruang di rumah itu lebih gitu. Contohnya kalau ruangan kita itu penuh dengan barang-barang, nah kita memerlukan waktu dan tenaga ya hanya untuk membersihkan barang-barang yang hanya pajangan memenuhi ruangan. Tetapi kalau kita udah memberikan ruangan itu lebih terasa ringan ya, bukan hanya di ruangan tetapi hati kita, menyingkatkan waktu kita dalam membersihkan soal barang-barang di dalam ruang. Nah, teman-teman, itu dia untuk beberapa yang bisa kita terapkan prinsip gaya hidup Yono dari segi ekonomi dan sosial yang kita hadapi saat ini. Dengan kita meninggalkan prinsip YOLO yang cenderung boros, Yono memberikan kita mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan demi yang berkelanjutan. Dan tidak terasa teman-teman sudah di ujung video, ini Pak suaminya sholat sendirian dan Abang Rizkynya sholat di masjid. Aku tidak sholat ya teman-teman karena bendera. Cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Maaf bila ada kata-kata salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Enjoy.